Bab 13. Dia adalah pembunuh berdarah dingin, dia yang menyuruh orang membunuh Kanaya. Jangan bilang dia juga pelaku pembunuhan adikmu. Kata Hana sedih. Benar sekali ucapanmu itu Hana, dialah pelakunya. Adikku saat itu sedang mengandung dan usia kandungannya sudah hampir menginjak 9 bulan. Adikku menabrak trotoar jalan karena rem mobilnya rusak dan untung saja bayinya bisa diselamatkan. Kasus ini sudah lama diselidiki, tetapi pelakunya begitu mulus melakukan kejahatannya sehingga nanti sekarang baru bisa terungkap pelakunya. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa Reinan melakukan ini kepada adikku padahal keluargaku sudah banyak membantunya dan kami rela dia tidak bertanggung jawab untuk menikahi adikku yang telah dia hamili. Kata Brian matanya mulai berkaca-kaca. Kiran, apa dia adikmu Brian? Hana bisa menebaknya. Kamu tahu adikku. Apa dia temanmu atau kamu pernah mengenalnya Hana? Dia bukan temanku, aku juga belum pernah bertemu dengannya. Hanya saja dia adalah perusak hubungan Kanaya dan Reinan, aku mengetahuinya dari Kanaya. Maafkan aku, mungkin kata-kataku terlalu kasar, Brian. Hana menggigit bibir bawahnya karena telah keceplosan bicara. Aku tahu dia salah Hana. Di akhir kehidupannya dia mengatakan ingin meminta maaf kepada pacar Reinan yang telah dia sakiti dan dia ingin bertemu langsung kepada wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Kanaya, aku akan berusaha sekuat mungkin membantu Kanaya cepat pulih dari sadarnya agar aku bisa meminta maaf langsung kepada Kanaya mewakili adikku. Brian benar-benar sungguh-sungguh dengan ucapannya. Saat tiba di rumah Brian, Hana mengikuti langkah kaki Brian yang membawanya ke ruang keluarga. Sebenarnya Hana ingin langsung pulang tetapi karena Brian memaksanya untuk masuk akhirnya dia luluh juga. Kiran, Papa pulang. Brian langsung mengambil bayi dari tangan pengasuhnya. Papa, oh jadi itu anaknya Kiran. Tunggu, bukannya tangannya sedang sakit tapi mengapa dia bisa terlihat sehat secepat itu, jangan-jangan dia membohongiku. Awas kamu Brian. Hana menatap sinis ke arah Brian. Brian hanya tersenyum melihat Hana, dia pasti tahu apa yang ada dalam pikiran wanita di depannya itu. Kiran, lihat wajah calon mamamu, mengapa dia bisa secantik itu walaupun sedang cemberut dan bagaimana jika dia tersenyum pasti dia akan bertambah cantik. Brian berbicara kepada Kiran kecil. Brian, kamu membohongiku ha. Tahu begitu aku meninggalkanmu tadi. Kata Hana dengan ketus. Ayolah Hana, tidak baik bertengkar di depan bayi mungil ini. Baiklah aku minta maaf, sini duduklah bersama kami. Bukannya kita sudah terlihat seperti sebuah keluarga yang sempurna. Ada papa, mama dan anak. Kata Brian yang sedang duduk di sofa. Gombal terus sampai mulutmu jadi dower. Hana masih berdiri di tempatnya meski sebenarnya dia penasaran untuk memeluk bayi yang ada di tangan Brian. Hana sangat menyukai bayi begitupun dengan Brian mereka terlihat sangat serasi karena Brian tampan dan Hana juga sangat cantik. Ayolah Hana, aku tahu kamu ingin memeluknya kan. Hilangkan gengsimu yang setinggi langit itu. Kiran juga sedang melihatmu, lihat kan. Dia tersenyum padamu. Benar Brian? Dia tersenyum padaku. Hana langsung duduk di samping Brian dan mencium Kiran kecil di pangkuan Brian. Akhirnya Hana bisa menghilangkan rasa penasarannya untuk mendekati bayi Kiran. Brian, dia benar-benar lucu, aku sangat suka bau bayi. Mengapa mereka mempunyai aroma yang wangi seperti ini Brian? Kata Hana tapi Brian hanya diam. Hana langsung melihat wajah Brian dan air matanya jatuh di kedua pipinya. Hei, mengapa kamu menangis Brian? Apa tanganmu masih sakit atau aku berbuat salah lagi? Hana panik. Tidak Han, aku hanya terharu dengan kehadiranmu. Andai saja Kiran masih hidup pasti dia bisa melihat anaknya yang cantik seperti ibunya. Kasihan Kiran, dia masih sangat kecil tapi dia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Brian, aku tidak keberatan jika kamu menganggapku sebagai ibunya Kiran kecil. Benarkah Hana? Brian langsung mencium Hana dengan spontan. Brian, beraninya kau. Hana begitu terkejut dan tidak sadar dia berteriak di depan bayi Kiran.
Kiran pun menjadi kaget dan langsung menangis. Hana, suaramu mengagetkannya. Lihat dia menjadi menangis karena kamu. Brian berusaha mengalihkan pembicaraan. Kamunya itu sih menyebalkan, satu kali lagi kamu melakukannya aku akan memukul bibirmu itu. Bentak Hana. Oke, maafkan aku. Hana bolehkah kamu menggendongnya? Aku akan pergi ganti baju. Brian memindahkan Kiran ke tangan Hana. Aku akan mencobanya. Ini pertama kalinya aku menggendong bayi, kata Hana yang sudah menggendong Kiran di pangkuannya dan masih terlihat kaku. Belajarlah dari sekarang. Kalau kita punya anak nanti pasti kamu langsung pandai mengurus bayi kita. Brian sangat pandai menggombal. Idih, aku tidak akan menikah denganmu. Jawab Hana. Hahaha, benci jadi cinta. Lihat saja nanti. Brian hanya tersenyum melihat Hana. Mengapa kamu tersenyum seperti itu? Aku jadi geli melihatnya, sana pergi. Brian masuk di dalam kamarnya. Rumah Brian sangat besar dan hampir sama besarnya dengan rumah Hana tapi rumah ini terlihat sangat sepi. Hanya ada asisten rumah tangga yang lalu lalang di rumah ini. Setelah keluar dari kamar, Brian memakai kemeja dan celana hitam panjang serta rambutnya yang disisir ke belakang membuat Hana tidak sadar menatapnya beberapa menit. Hana. Iya. Hahaha, aku sudah bilang pasti kamu akan jatuh cinta kepadaku secara perlahan. Brian tersenyum melihat ekspresi Hana. Tidak akan pernah, Brian. Hana masih teguh dengan pendiriannya. Dia sudah tidur Han, ternyata kamu pandai juga mengurus bayi. Hehehe, tidak juga, mungkin dia hanya merasa nyaman di dekatku. Aku akan menidurkan dia di kamar dan aku akan mengantarkan kamu pulang karena aku akan kembali ke rumah sakit. Ucap Brian. Aku juga akan pergi ke rumah sakit untuk melihat Kanaya. Baiklah kalau begitu, pas sekali waktunya. Jawab Brian. Bip, 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 nada panggilan telepon Brian berdering. Iya halo. Brian terlihat serius berbicara kepada orang yang ada di telepon. Setelah agak lama dia berbicara Brian langsung memacu mobilnya melaju dengan kecepatan penuh. Brian, ada apa? Tanya Hana yang duduk berdampingan dengannya di dalam mobil. Ini tentang Kanaya, Hana. Kanaya, kenapa dengan Kanaya, Brian? Tolong jelaskan. Brian, kamu jangan membuatku takut, aku belum siap menghadapi kekhawatiranku selama ini. Aku belum bisa menjelaskan ini sekarang Han, ini bisa saja menjadi hal yang bahagia untuk kalian dan ini juga bisa menjadi hal yang menyedihkan untuk kalian. Ucap Brian dengan wajah datar dan masih fokus mengendarai mobilnya. Wajah Hana terlihat begitu panik dan pucat begitupun dengan bibirnya terlihat pucat. Dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya dari Brian. Brian yang melihatnya langsung memegang jemari tangannya dengan erat yang teraba begitu dingin. Hana, aku di sini, aku akan tetap berada di sisimu. Jadi jangan pernah takut untuk menghadapinya. Aku hanya takut ini terjadi Brian, aku belum siap Kanaya meninggalkan aku belum bisa menerimanya. Aku tidak yakin aku akan baik-baik saja jika benar-benar kekhawatiranku itu terjadi Brian. Hana kembali berderai air mata. Dia baik-baik saja Hana, hanya saja keadaannya belum bisa pulih sepenuhnya dan mungkin akan membutuhkan proses yang lama. Jadi sekarang hubungi keluargamu untuk datang rumah sakit sekarang. Baiklah, ucap Hana singkat. Hana melepaskan tangannya yang sudah teraba begitu dingin. Dia mengirimkan pesan satu persatu kepada orang tuanya dan kakaknya. Ibunya Kanaya sedang berada di rumah sakit dan Hana sedikit lega karena ada yang menemani Kanaya. Mereka masih terjebak macet sehingga perjalanan menjadi begitu lama bagi Hana. Tak henti-hentinya Hana memanjatkan doa bisa terlihat jelas dari bibirnya yang merah dan tipis itu. Brian yang duduk di sampingnya sesekali menoleh ke arah Hana menatap wajah mulus yang sangat indah bagaikan bidadari yang turun dari khayangan. Hana memang sangat cantik, jadi wajar saja Brian sudah jatuh cinta pada pandangan pertamanya.
Setelah lama terjebak macet akhirnya mobil mereka bisa berjalan melewati jalanan dengan mulus dan tiba saatnya mobil Brian memasuki area parkiran rumah sakit tempatnya bekerja. Mereka sudah turun dari dalam mobil dan Hana masih ragu-ragu untuk melangkahkan kakinya lebih jauh lagi. Brian yang melihatnya langsung memegang tangannya dan menariknya berjalan keluar dari area parkiran. Hana kembali menangis tapi kini dia menangis dalam pelukan Brian dan membenamkan wajahnya ke dada bidang Brian. Brian langsung membalas pelukan dari Hana dan mengelus lembut kepala Hana dan inilah yang diimpikan oleh Brian selama ini. Brian ingin bisa memeluk Hana dengan penuh kasih sayang. Berhentilah menangis Hana, aku ada di sini. Aku akan tetap menemanimu sampai kapanpun. Dan aku tetap di dekatmu sampai kamu benar-benar baik dan aku akan pergi jika kamu sudah tidak membutuhkan aku lagi. Aku takut kekhawatiranku terjadi Brian, aku takut kalau Kanaya. Tidak ada yang perlu kamu takutkan, Kanaya sudah pulih Hana, hanya saja dia. Hana langsung melepaskan pelukannya dan meninggalkan Brian yang masih terhanyut dengan cinta sebelah tangannya. Hana, tahu begitu aku tidak mengatakannya tadi agar kamu bisa sedikit lama memelukku. Brian masih berdiri di tempatnya sambil menatap Hana yang sudah pergi berlari menjauh darinya. Brian akhirnya berjalan menuju ruangan Kanaya dan tersenyum membayangkan pelukan hangat dari Hana. Hana menghentikan langkah kakinya di depan pintu ruang perawatan Kanaya. Matanya berkaca-kaca kini dia bisa melihat jelas mata indah Kanaya terbuka lebar walaupun tatapannya masih lemah. Orang tuanya sudah duduk sampingnya dan ibunya Kanaya juga ikut meneteskan air matanya. Dia tidak bisa menahan haru melihat putrinya bisa membuka matanya kembali. Hana berjalan mendekati Kanaya. Delia duduk sembari memegang erat tangan Kanaya. Kanaya hanya memandang mereka satu persatu seperti mencari seseorang dan dia belum mengeluarkan sepatah kata pun. Brian akhirnya masuk ke dalam ruangan Kanaya dan didampingi beberapa perawat. Irfan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Selang beberapa saat akhirnya Irfan tiba dengan nafas yang masih tergesa-gesa berdiri di depan pintu kamar perawatan Kanaya. Irfan berjalan dan mendekati Kanaya yang sedang terbaring lemah. Air matanya tidak bisa dia tahan dan akhirnya pecah setelah Kanaya menatapnya. Irfan duduk di samping kanannya sedangkan Hana duduk di samping kirinya. Irfan, bisa kita berbicara sebentar? Brian terlihat ragu melihat Irfan tidak bisa menerima kenyataan ini. Ada apa? Aku belum ingin meninggalkannya dok. Irfan masih terpaku di hadapan Kanaya. Sungguh dia tidak percaya dengan keajaiban ini. Ini tentang kondisi kesehatan Kanaya. Baiklah. Akhirnya Irfan masuk ke ruangan Brian. Setelah sampai di dalam ruangan Brian, Irfan duduk dan mendengarkan perkataan Brian. Air matanya kembali jatuh setelah mendengarkan penjelasan Brian yang begitu panjang. Kamu bisa memulainya dari awal dengan mulai berkenalan dengannya. Jangan memaksakan ingatannya untuk kembali seperti sedia kala dan biarkan dia berusaha mengingatnya secara perlahan. Kata-kata Brian terngiang-ngiang di telinga Irfan yang sudah kembali berjalan menemui Irfan. Irfan kembali duduk samping Kanaya lalu menciumi tangannya dan kedua air matanya jatuh di tangan Kanaya. Mengapa kamu menangis? Apa aku mengenalmu? Ucap Kanaya dengan lemah kepada Irfan. Ini pertama kalinya dia berbicara kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Himim, aku tidak menangis aku hanya terharu. Kata Irfan berusaha tegar dengan kenyataan ini. Tangannya gemetar memegang tangan Kanaya, ingin sekali dia memberitahu bahwa dia adalah suaminya tetapi itu tidak mungkin karena Brian sudah memberitahunya untuk tidak memaksakan ingatan Kanaya. Kanaya kembali memandang Hana dan ibunya. Hana. Iya Kanaya, kamu mengingatku. Kanaya tidak menjawab dan dia kembali memandang ibunya. Ibu. Dan kemudian memandang kedua mertuanya yang sedang tersenyum kepadanya. Mereka siapa? Tanya Kanaya kepada Hana. Mereka orang tuaku, Kanaya. Jawab Hana sambil menahan air matanya jatuh. Dan dia itu siapa? Kanaya melihat ke arah Irfan. Aku. Cukup lama Irfan terdiam, bibirnya bergetar ingin meluapkan semua emosinya. Aku bosmu Kanaya. Dan aku adalah karyawanmu.
Maafkan aku bisa-bisa lupa dengan kamu, Pak. Dan dia di mana? Tanya Kanaya kembali. Dia siapa Kanaya? Tanya ibunya Kanaya. Reibu, Reinan, di mana dia? Bukannya dia menemaniku di sini. Apa dia sedang pergi, Bu? Semua orang menjadi diam menatap ekspresi Irfan. Irfan yang tidak mampu mendengar perkataan Kanaya akhirnya meninggalkan ruangan itu. Dia duduk menangis di depan ruangan Kanaya dan Brian menghampirinya. Dok, mengapa dia mengigat Reinan? Sedangkan aku tidak ada dalam ingatannya sedikitpun. Apa perasaannya kepada Reinan lebih besar daripada perasaannya kepadaku? Dok, tolong jelaskan. Irfan benar frustrasi dengan kenyataan yang benar-benar pahit ini. Irfan, kamu harus sabar. Dia kehilangan sebagian ingatannya dan dia bisa mengingat sebagian masa lalunya sehingga dia merasa masih ada di masa itu. Bukan berarti dia tidak mencintaimu dan bukan berarti cintanya kepada Reinan lebih besar. Hanya saja masa lalu itu yang masih melekat dalam ingatannya. Setelah menjalani rangkaian perawatan beberapa bulan akhirnya Kanaya diizinkan untuk pulang ke rumah. Kanaya sudah terlihat segar tapi ingatannya belum bisa sepenuhnya kembali. Aku akan pulang Hana, terima kasih sudah membantu ibuku untuk merawatku. Ucap Kanaya memeluk Hana. Hana dan semua orang yang ada dalam ruangan itu menjadi bingung karena Kanaya akan pulang ke rumah siapa. Kamu akan kemana Kanaya? Kata Hana sambil mengerutkan dahinya menatap Kanaya. Pulang ke rumah ibuku Han, kamu lupa. Memangnya aku mau kemana lagi? Jawab Kanaya sambil tersenyum bingung melihat Hana. Kamu bekerja denganku sebagai asisten pribadiku Kanaya, selama ini kamu tinggal bersamaku dan mengurus semua keperluanku. Aku sangat takut tinggal sendiri. Jadi aku mempekerjakan kamu untuk menemaniku setiap hari dan kemana aku pergi kamu selalu ikut bersamaku. Irfan berbicara panjang lebar sehingga Kanaya terlihat berpikir dengan ucapannya. Tidak perlu berpikir kita pulang sekarang Kanaya. Ucap Irfan kembali sedangkan maminya mengedipkan matanya agar Irfan tidak terlalu berbicara terlalu jauh lagi. Benarkah yang dia bilang Bu? Kanaya kembali bertanya. Iya nak benar, dia bosmu. Kata ibunya. Semua orang begitu senang dan tak lupa mereka berpamitan dengan Brian. Jangan lupa untuk kontrol kesehatanmu Kanaya. Brian menjabat tangan Kanaya dan Irfan berdiri di samping memegang tangannya. Kanaya masih terlihat bingung dengan hidupnya. Di dalam mobil Kanaya hanya duduk diam sambil menatap keluar jendela. Irfan memandangnya dan tersenyum. Setidaknya dia bisa kembali membawa Kanaya pulang ke apartemennya. Biasanya aku memanggilmu dengan sebutan apa Pak? Panggil aku Mas Irfan, itu sebutanmu untukku. Tapi itu terdengar mesra Pak, Mas. Hehehe aku menyukai kamu memanggil namaku seperti itu Kanaya. Irfan memegang tangan Kanaya dengan lembut. Kanaya melotot menatapnya. Ada apa? Kamu kaget ya? Ucap Irfan sambil tersenyum. Bukan Mas, hanya saja mengapa jantungku berdetak lebih kencang. Aku merasakan kamu begitu spesial di sini. Kanaya memegang dadanya dan berbicara begitu polos. Teruslah seperti itu Kanaya kamu pasti bisa mengingatnya secara perlahan. Maksudnya apa Mas? Aku sungguh tidak mengerti. Tidak ada apa-apa Kanaya. Tiba di apartemen, Irfan sudah memarkir mobilnya dengan cepat. Dia turun untuk membukakan Kanaya pintu. Mas, mengapa aku merasa kamu begitu romantis kepadaku? Apa dulu setiap hari kamu seperti ini memperlakukan aku? Irfan hanya diam menatapnya sambil tersenyum. Dulu aku sering berbuat salah padamu Kanaya, bahkan aku telah menyakitimu berulang kali. Aku pergi saat malam pertama kita, aku tidak pernah menemanimu memeriksakan kandunganmu. Aku tidak benar-benar peduli dengan rasa cemburumu kepada Feli dan aku tidak akan mengulangi semua kesalahanku lagi karena aku tahu bagaimana sakitnya jika kamu tidak berada sisiku walaupun hanya semenit. Irfan membatin. Mas Irfan, apa kita akan tetap berada di sini dan selamanya saling menatap? Hahaha, tidak Kanaya, maafkan aku. Aku akan menggendongmu. Benarkah? Ternyata kamu bos yang perhatian sampai anak buahmu saja kamu perlakukan seperti putri.
Kamu memang putriku Kanaya, jawab Irfan dalam hati.